Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Darussalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas seluruh limpahan nikmat, karunia, inayah serta hidayahnya. Dan mudah-mudahan semua nikmat itu kita dapat mensyukurinya sehingga kita menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala curah limpahkan kepada junjungan kita, qudwatul hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabatnya. Hadirin jamaah rahmatullah, khatib mengingatkan khususnya kepada diri pribadi dan kepada kita semua yang hadir. Marilah kita berusaha secara maksimal untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan takwa itulah Allah akan memuliakan kita, baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya ingin mengambil tema tentang muhasabah di akhir tahun. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dari bulan Hijriyah, di mana kita tahu di bulan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan dan banyak sekali hal-hal yang menjadi yang sangat banyak sekali. Allah memberikan janji-janji yang membuat kita menginginkan mengisi bulan ini dengan amal-amal soleh. Nah, dalam kesempatan ini juga salah satu yang harus juga kita usahakan adalah dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Dalam ayat yang saya bacakan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dengan apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Salah satu jalan takwa adalah kamu hendaklah memperhatikan, menengok kembali, melihat kembali apa yang sudah kamu siapkan, apa yang sudah kamu amalkan, apa yang sudah kamu kerjakan untuk menghadapi hari esok nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Pesan ini menjadi begitu penting. Pesan untuk melakukan introspeksi menjadi penting karena diawali dengan perintah takwa dan diakhiri juga dengan perintah takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah dengan apapun yang kamu kerjakan di muka bumi ini Maha mengetahui atau Maha memantau. Hadirin jamaah rahimakumullah, introspeksi diri atau muhasabah adalah bagian daripada usaha-usaha kita untuk memperbaiki diri kita. Karena memang peningkatan pribadi
salah satu jalannya adalah dengan introspeksi. Lalu apa saja yang harus kita introspeksikan? Secara umum ada 3. Yang pertama adalah kita harus introspeksi tentang aspek ibadah kita. Tahun 1444 yang insya Allah akan berakhir dalam waktu beberapa 2 minggu lagi. Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah dengan sebaik-baiknya? Itu yang harus kita introspeksi, itu yang harus kita muhasabah. Sehingga nanti masuk tahun baru 1445 kita sudah memiliki start dengan dengan perbaikan-perbaikan yang apabila kita tahu bahwa di dalam beribadah masih banyak hal-hal yang kurang. Apakah itu sholat kita, apakah itu puasa kita, apakah itu zakat kita, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita introspeksi adalah aspek tentang pemanfaatan nikmat yang Allah berikan. Banyak Al-Quran mengingatkan kita bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang begitu banyak. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan pemanfaatan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah mengingatkan summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian semua nikmat-nikmat yang aku berikan itu la tus'alunna, pasti aku minta pertanggungjawaban. Akan aku tanyakan bagaimana kamu memanfaatkannya. Secara garis besar Rasulullah memberikan informasi. Ada 4 nikmat yang secara global yang akan diminta pertanggungjawaban. Setelah mengatakan la tajalu qadamal abdi hatta tus'alu an arba'ah. Ketika nanti manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka akan semua ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang hidup ini. Salah satunya adalah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan beranjak, tidak akan berjalan sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama yang ditanya adalah an umrihi fima abnahu. Tentang umurnya. Umur hidup kita ini adalah nikmat. Nah, semua umur itu akan ditanya, untuk apa umur yang kamu diberikan oleh Allah selama hidup ini kamu habiskan dari waktu ke waktu. Yang kedua yang akan ditanya adalah tentang jasad kita, an jismihi fima ablahu, tentang fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua akan ditanya untuk apa dipakai. Kakimu, tanganmu, matamu, telingamu, otak kamu, semua akan ditanya untuk apa dipakai. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Selama ini fisik kita gunakan untuk apa? Dan yang ketiga adalah yang akan ditanya tentang ilmu kita, an ilmihi fima fa'ala bihi, tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuk ilmu yang kita miliki sekarang, semua akan diminta pertanggungjawaban. Apakah untuk kebermanfaatan atau justru untuk mencelakakan orang lain atau memudaratkan orang lain. Kalau kita gunakan ilmu kita, apakah itu ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain, kita gunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan diri kita dan seluruh manusia, maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan memberikan kepada kita sedekah jariyah.
Tapi sebaliknya, kalau ilmu kita gunakan hanya untuk merendahkan orang lain, menipu orang lain, ya, karena kita menjadi orang yang berilmu, maka orang lain kita rendahkan karena tidak berilmu. Karena kita berilmu, orang lain bodoh, maka kita bodohi orang lain dengan tipu-tipu. Maka itulah ilmu yang akan menjadi penyesalan bagi kita. Dan yang keempat yang akan diminta pertanggungjawaban dari nikmat yang Allah berikan adalah tentang harta kita. An malihi, tentang apa yang kita miliki. Tentang harta ini pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu. Semua apapun yang kita katakan itu punya saya, itu milikku, maka di akhirat nanti akan ditanya, dari mana kamu dapat? Sekecil jarum, sekecil pulpen yang tidak ada harganya, di akhirat akan ditanya, dari mana jarum itu sehingga kamu mengatakan itu milikmu? Dari mana pulpen itu sehingga kamu mengatakan itu milikmu? Akan ditanya. Dan yang kedua akan ditanyakan, untuk apa kamu gunakan harta itu? Jarum itu, pulpen itu, apalagi yang lain-lainnya, tanah kamu dan segala macam, rumah dan segala macam harta yang kita katakan milik kita, yang sekarang ini kita berlomba-lomba, nanti akan menjadi ya beban pertanyaan untuk kita. Untuk apa, dari mana, dan untuk apa kamu gunakan? Itulah 4 hal yang akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Dan yang ketiga yang harus kita introspeksi adalah tentang hubungan kita dengan sesama orang lain, atau sesama manusia, atau sesama masyarakat. Kalau hubungan kita baik sesama masyarakat, sesama orang lain, sesama keluarga, sesama tetangga, kepada siapapun, maka itu menjadi amal soleh yang sangat banyak sekali yang menyebabkan orang-orang itu menjadi orang-orang yang menjadi beruntung dan mendapatkan surganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang lain itu buruk, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut. Rasulullah pernah mengajarkan para sahabat tentang arti kata bangkrut itu. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal mukhlis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat berjawab, al-muflisu pina mala dirhama wala mata. Mereka mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah enggak punya apa-apa, orang-orang yang enggak punya uang dan juga tidak punya harta. Qala, kemudian Rasulullah mengajarkan, yang ku maksud bukan itu. Yang gue maksud, kata Rasulullah, adalah bangkrutnya seorang mukmin itu adalah ketika nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut itu adalah orang-orang di antara umatku. Ja'a yaumal qiyamati bis shalah was saum waz zakat. Yaitu ketika mereka nanti di padang mahsyar dihisab oleh Allah di mizan, mereka datang dengan membawa amalan-amalan sholatnya dan mendapatkan pahala yang besar, amalan-amalan puasanya yang begitu dahsyat, amalan-amalan zakatnya dan amalan-amalan yang lain begitu banyak melimpah pahalanya. Wa ya'ti, kata Rasulullah, akan tetapi dia juga membawa dosa di dalam hubungannya dengan masyarakat. Apa bentuknya? Wa ya'ti satama hadza wa qazaba hadza.
Akan tetapi dia dengan hubungan yang mesra apa? Dia suka memaki orang lain. Dia suka memfitnah orang lain. Wa akala hada, dan dia juga suka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa daraba hada, kemudian dia juga suka memukul orang lain atau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Maka kata Rasulullah, orang seperti itu kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala yang dia miliki hasil daripada ibadahnya akan diberikan kepada orang-orang yang dicaci, yang difitnah, yang dimakan hartanya dengan cara yang batil, yang disakiti dengan tangan dan dengan kekerasannya. Maka ketika habis, kata Rasulullah, pahala orang itu, maka sebelum dosa terhadap orang itu belum habis untuk membayar dosa itu, sementara pahalanya sudah habis walaupun sebanyak apapun, maka dosa-dosa orang yang didolimi, dosa-dosa orang yang dimaki-maki, dosa orang yang difitnah, dosa orang-orang yang dimakan hartanya dengan jalan yang haram, dosa orang yang dipukul dan disakiti, maka akan ditimpakan kepada orang itu. Kemudian orang itu, kata Rasulullah, akan dijerumuskan ke dalam neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang harus kita muhasabi yang ketiga ini adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, terutama sesama muslim. Memaki seorang muslim akibatnya menghabiskan semua pahala kita dan menimpakan kepada kita dosa orang yang kita sakiti. Di zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, di medsos, orang itu memaki saudaranya sudah habis-habisan, mencaci orang, bodinya, kalau sekarang bilang ada body shamingnya, orang dikatakan segala macam, dan bahkan kadang-kadang itu menjadi bagian dari cara cari duit. Dan mereka adalah, kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut. Nah, mudah-mudahan kita harus menjaga, jangan sampai hubungan kita sesama manusia ada 3 hal yang menyebabkan kita bangkrut di akhirat. Pertama adalah memaki dan memfitnah. Yang kedua, jangan sampai kita makan harta saudara kita, sekecil apapun, karena itu akan membangkrutkan pahala ibadah kita. Yang ketiga, jangan sampai kita menyakiti dengan tangan atau dengan benda-benda yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, intinya di akhir tahun, di akhir tahun ini, bulan Hijriah, salah satu amalan yang Rasulullah saling anjurkan kepada kita, dan Allah pun memerintahkan kepada kita, dan para sahabat pun memerintahkan kepada kita, yaitu harus banyak-banyak introspeksi. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sekarang sebelum kamu nanti dihisab nanti. Kalau kamu menghisab sekarang, kamu bisa memperbaiki karena kamu masih punya kesempatan, masih hidup. Tapi ketika kamu nanti berhadapan dengan Allah, kata Umar, kamu tidak lagi bisa memperbaiki, tinggal menerimanya saja. Pada akhirnya kesimpulan daripada khutbah ini adalah salah satu amal yang dicintai oleh Allah di bulan Muharram ini adalah kita melakukan introspeksi diri. Secara global, aspek yang harus kita introspeksikan adalah ibadah kita. Apakah masih banyak yang bolong-bolong atau masih rendah kualitasnya? Tingkatkan. Yang kedua yang harus kita introspeksi adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Karena semua nikmat yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawaban. Nikmat umur, nikmat fisik,
nikmat ilmu dan nikmat harta semua akan diberikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang juga akan diminta pertanggungjawaban dan sangat vital, yang kelihatannya sederhana di zaman sekarang, justru inilah vital yang membuat seseorang menjadi bangkrut. Kalau kata bangkrut itu kita tahu apa? Bangkrut adalah bukan orang yang rugi, karena kalau rugi tidak semuanya habis. Kalau bangkrut adalah orang yang berdagang, dagangannya habis tapi masih punya utang, itu bangkrut. Sama, orang yang bangkrut disebabkan karena memfitnah orang, memaki orang, memakan harta orang lain, nanti di akhirat dia pahalanya habis dan dia masih banyak dosa-dosa orang yang lain yang disakiti, yang ditimpakan kepada dia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah maunah kepada kita semuanya, menjadi orang-orang yang selalu introspeksi diri, sehingga setiap langkah yang kita lakukan ke depan berhati-hati. Dan itulah satu di antara inti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul ahdi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummatal Islam wal muslimin. Allahumma hdum kafarata wal musyrikin wa barik jam'ahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, safnya diluruskan dan dirapatkan agar salat Jumat kita sempurna.